Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PSDB. Di sini kami akan mempresentasikan progres kelompok kami. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Delia Safira Ardani dengan NIM akhir 104 dan teman saya Vera Devi Susanti NIM akhir 045, Alvita Akila Hapsa NIM akhir 075, Arum Rahmadani NIM akhir 074, Devi Dwi Novitasari NIM akhir 090, Tri Ayu Tias NIM akhir 042, dan Devi Febianti dengan NIM akhir 145. Ini langsung saja ke presentasi. Kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada proses bisnis, 2 web supplier, dan dilanjut dengan web pelanggan dan admin. Untuk proses bisnis atau database-nya akan dijelaskan oleh Vera dan Akila. Dipersilakan. Jadi di proses bisnis ini ada IRD, gambar IRD itu yang pertama ada hutang yang berhubungan dengan supplier, kemudian di supplier berhubungan dengan pembelian yang dibeli oleh kita membeli dari supplier untuk bahan bakunya, untuk stok barang, kemudian pada bagian perencanaan produksi itu ada jadwal produksi dan berhubungan dengan produksi, dan produksi ada tenaga kerjanya. Dalam proses produksi ada proses produksi dan proses produksi detail. Jadi di perencanaan produksi berhubungan dengan produk, yaitu produk kita yaitu sepatu apa? Ya itulah pokoknya. Dan di produk itu berhubungan dengan detail transaksi yang dilakukan oleh customer. Customer melakukan transaksi, kemudian transaksi akan berhubungan dengan accounting. Setelah customer melakukan transaksi kita akan mengirim produk ketika customer telah memesan produk kita. Selanjutnya dilanjut ke website untuk supplier. Di sini ada tampilan website untuk supplier yang dimana kita sebagai admin dapat menginputkan data supplier yang berisikan ID supplier dilanjut dengan nama dari perusahaan supplier tersebut dan alamat tempat supplier tersebut berada, kode pos, kemudian nomor telepon, dan alamat email dari supplier dan nomor rekening untuk pembayaran kepada supplier. Nah, selanjutnya itu ada jatuh tempo dan pajak. Jatuh tempo ini digunakan untuk sebagai tanggal atau hari jatuh tempo terakhir pembayaran dari perusahaan kita ke supplier, dan pajaknya ini digunakan untuk perhitungan pajak yang akan kita bayarkan ke supplier. Next. Selanjutnya ada data supplier dilanjutkan oleh Arum Ramadhani. Pada data suppliernya ini ada ID supplier, terus nama, alamat, kode pos, nomor telepon, email, nomor rekening, status. Itu dari website supplier sebelumnya. Kemudian data suppliernya ini ada cari data. Cari data ini untuk mencari data supplier, dan ada aksi yaitu edit dan delete. Untuk edit itu mengedit data, dan delete itu untuk menghapus data pada data yang ingin dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin bisa ke website customer. Tampilan web customer. Scroll ke atas dong. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk website untuk customer atau pelanggan ini.
Yang pertama ini ada tampilan awal atau home. Sini kami desain website baru menggunakan HTML dan CSS. Kemudian untuk programnya rencana kami akan menambahkan PHP. Di sini kami memakai produk yaitu Aerostreet. Di tampilan home pertama ini di bawahnya terdapat seperti deskripsi atau spesifikasi dari apa sih itu produk Aerostreet. Kemudian terdapat beberapa fitur yaitu ada home di tampilan ini sendiri, kemudian about, dan terdapat produk, kemudian review dan kontak. Kemudian untuk si pelanggan ini ketika mau membeli produk dari kami, si pelanggan ini diwajibkan untuk register terlebih dahulu, kemudian login dengan menggunakan password. Ya, ini halaman login ketika user pertama kali menggunakan website, membuka website. Otomatis ketika ingin belanja atau membeli barang dari toko kami akan diarahkan ke halaman login. Nah, halaman login ini berperan ketika user itu tidak memiliki akun atau belum memiliki akun, maka di sini ada menu register, di mana menu register ini akan membantu user untuk mendapatkan akun atau membuat akun baru. Minta tolong dialihkan ke halaman register. Nah, ini untuk halaman registernya terdiri dari email, nama, nomor HP, tanggal lahir, dan password. Password ini nanti dibuat unik agar tidak mudah diketahui oleh siapapun. Kemudian setelah nanti user register, user diharuskan untuk login. Setelah login baru bisa membeli barang atau melakukan aktivitas di website kami. Kemudian untuk tampilan selanjutnya, nah ini untuk tampilan profil. Tampilan profil ini digunakan ketika user itu sudah login dan otomatis data yang sudah diloginkan tadi termasuk nama, email, atau nomor HP itu akan masuk di halaman profil ini. Nah, untuk bagian form di bawah nama ini itu digunakan ketika user ini akan melakukan perubahan terhadap nama, nomor HP, atau email, dan ini otomatis akan tersimpan ke database yang baru dan menggantikan data yang lama, seperti itu. Untuk selanjutnya halaman cart atau keranjang. Nah, ini adalah halaman dimana ketika user itu memasukkan salah satu produk atau barang di keranjang. Kan di halaman utama website halaman utama itu kan ada icon keranjangnya. Ini tampilannya. Ini ada button remove, ini digunakan untuk menghilangkan apabila user ingin membuang atau tidak jadi belanja, tidak jadi membeli barang itu. Di sini sudah termasuk dari harga, jumlah pembelian juga. Nah, ini ada langsung dihitungkan total bayarnya, mendapat diskonnya. Nah, ini total price. Total price itu total dari keseluruhannya setelah mendapat diskon. Sudah. Kemudian untuk pembayarannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devi. Baik, untuk pembayarannya ini si customer atau pelanggan ini akan memasukkan email, nama, tanggal, alamat. Kemudian untuk pembayarannya ini kami masih belum tahu mau memilih pembayaran seperti apa, tapi kami sudah menyiapkan beberapa opsi, yaitu dengan metode pembayaran. Mungkin cukup sampai sini untuk website buat pelanggan, dan dilanjutkan ke website admin akan dijelaskan oleh Tias. Baik, jadi di sini itu terdapat website admin ya. Selain dari pelanggan itu terdapat admin, yang nantinya admin ini berguna untuk supplier. Jadi berkesinambungan dengan supplier. Dari data supplier, dari data pelanggan juga akan masuk di admin, biar bisa mengelola untuk websitenya. Jadi di tampilan pertama ini
Baik, jadi di pertama ini kan terdapat website admin yang hampir sama dengan website pelanggan, tapi di website admin ini nanti akan bertugas sebagai pencatat data atau data-data dari yang sudah ada seperti data gudang dan data-data yang lainnya. Pada ini tampilan awal dari website admin itu seperti ini. Jadi nanti admin harus login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke website admin. Jadi loginnya itu ada email sama nama dan passwordnya. Jadi nanti di sini ada tambahan untuk login. Yang kedua itu ada home awal itu nantinya akan seperti ini. Mungkin nanti bisa ditambah, bisa masuk ke fitur data gudang. Jadi admin terdapat beberapa fitur, salah satunya home dan gudang. Untuk gudang mungkin nanti bisa dijelaskan dengan teman saya, tapi data gudang itu terdapat nama-nama barang yang ada di dalam gudang tersebut. Mungkin dari tampilan awal itu mungkin seperti ini saja, atau mungkin bisa nanti ditambah tampilan-tampilan yang lain. Jadi progres dari tugas yang untuk website admin hanya seperti ini terlebih dahulu. Untuk data gudang mungkin akan bisa dijelaskan oleh teman saya, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, masuk ke halaman website untuk admin. Jadi di dalam website admin ini kebanyakan menggunakan pemrograman PHP. Untuk menggunakan HTML, CSS-nya sendiri itu sedikit. Jadi untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP ini kami masih progres, jadi belum sepenuhnya jadi. Saya akan jelaskan di halaman data gudangnya sendiri itu terdapat beberapa produk dari stok awal hingga stok akhir. Kemudian harga dari produk tersebut. Selain itu di website admin ini terdapat untuk data gudang, kemudian data pemesanan, data pembelian, juga nanti terdapat data pembeli. Ketika si pembeli login atau register itu kan terdapat email ataupun nomor HP, alamat, itu akan masuk ke database-nya si admin. Untuk yang supplier juga begitu. Jadi website ini tuh punya admin, dan di dalam website admin itu kami menyediakan kayak daftar nama supplier, ada data-data supplier, data-data pelanggan, kemudian data pemesanan, ataupun data admin yang masuk atau login ke dalam website ini. Mungkin untuk itu saja di admin. Di tugas SDP ini kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.